Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-52. Nggak kerasa ya, udah cukup banyak nih. Kita ngobrol-ngobrol di forum ini, ngebaca berita di balik berita. Dan gue coba ya flashback ngeliat lagi nih. Ternyata tetap yang nyantol di benak lu semua adalah soal profesor kehormatan yang mungkin pertama kali nih ya dianugerahkan dalam sejarah negeri ini kepada Megawati Soekarno Putri, Putri Bung Karno of course, dan juga presiden kita yang kelima dan ketum PDIP 5 periode ya, itu perlu dicatat. Dan sampai tadi pagi gue cek cuitan, obrolan, hujatan enggak ya, komentar, nyinyiran masih banyak. Dan kita pengen ngebahas ini karena bagaimanapun ada banyak aspek dimensi yang terkait dengan itu. Dan episode ke-52 ini menjadi istimewa ya, karena kalau biasanya gue cuma ditemenin oleh satu orang, oleh Mas Hersubeno Arif, yang ogah disebut sebagai jurnalis senior. Hari ini gue ngundang juga partner yang lain, tamu yang lain, yaitu Ubedillah Badrun, biasa dipanggil Kang Ubed. Ini adalah seorang pengamat sosial politik dari UNJ, dan di FNN jabatannya adalah Chief of Research and Development. Gua sapa dulu ya dua-duanya ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ini Kang Ubed ini kan kalau Iya. kalau Saya sapa dulu nih Kang Ubed. Assalamualaikum riset Kang and Ubed. development itu biasanya orang di belakang layar, tapi ini datanya banyak, makanya kita perlu ajak ngobrol di redaksi pagi ini. Oh ya, Yes. Waalaikumsalam Bang Assalamualaikum. Arif, Mas Iya. Hensu. Iya, Senang ini sekali saya bertiga ini ya diskusi. Menarik, menarik. iya nih, kita langsung aja nih lempar bola ya. Ternyata tetap ya orang-orang masih ngomongin tentang Megawati yang jadi apa? Yang jadi profesor kehormatan ya. Karena ternyata banyak banget nih berita di balik berita yang belum diungkap ke publik ya. Tapi kalau saya lihat ya tone-nya orang-orang nih kayaknya semuanya apa ya? Bukan kaget ya menurut saya. Mempertanyakan lah ya. Kok bisa dengan kapasitasnya seperti itu bisa jadi profesor kehormatan. Jadi orang tuh apa ya? Antara percaya dan nggak percaya nih. Saya mau ngajak Mas Hersu, Kang Ubed kita obrolin ya. Mungkin ada banyak hal menarik lain yang kita bisa gali. Saya mungkin pengen dengar dulu dari Kang Ubed nih, Kang Ubed. Di kampus UNJ ada Mas Kang Ubed profesor kehormatan? Sejauh ini data yang saya miliki tidak ada, Mas. Jadi karena profesor kehormatan itu sesungguhnya aneh secara akademik di beberapa negara, di negara-negara maju dan di universitas terkemuka tidak ada itu gelar profesor kehormatan. Oke. Karena memang profesor itu dasarnya adalah dia seorang dosen, harus mengajar. Jadi bukan Oke. orang ujug-ujug datang lalu jadi profesor begitu. Dan kalau kita lihat misalnya aturan itu kan sangat clear ya, bahwa seorang itu bisa menjadi profesor kalau sudah mengajar 10 tahun dengan angka kredit kumulatif sampai 1000, bayangin tuh. Mhm. Jadi pertanyaannya maaf, Megawati itu dosen atau bukan kan? Ya jawabannya jelas, beliau bukan dosen. Lalu kalau kita lihat di banyak universitas juga itu masih jadi perdebatan dan masih menjadi diskusi yang mayoritas universitas menolak gelar profesor kehormatan itu karena tidak argumentatif dan tidak saintifik sebetulnya. Maka syarat untuk menjadi profesor itu memang harus memiliki tadi ya yang saya sebut hal sifatnya administratif juga terkait dengan keilmuan. Jadi memang dia memiliki prestasi luar biasa di bidang keilmuan atau keahlian yang dia miliki. Nah, kalau dari perspektif itu saya melihat ya sesungguhnya Megawati tidak layak untuk memenuhi standar sebagai seorang profesor. Mhm, mhm. Oke, berarti ada dua isu ya Kang Ubed ya. Pertama adalah keabsahan gelar profesor kehormatan itu sendiri, itu satu isu. Dan isu lain adalah kelayakan Mega untuk mendapatkan gelar profesor ya. Itu adalah ada isu yang lain ya Mas ya Kang ya. Iya Tapi kan betul. kan gini Kang, orang-orang akan bisa mengatakan ya walaupun mungkin serius atau bercanda, Mega kan udah punya 9 gelar doktor honoris causa. Apa masih kurang tuh ya untuk sebagai syarat agar eligible menjadi profesor kehormatan? Itu nggak ada hubungannya tuh, Mas. Oke. Jadi dokter honoris causa itu bukan syarat untuk menjadi profesor Oke. kan. Tapi kalau sampai 9 doktor honoris causa itu luar biasa ya. Yap. Banyak sekali dan
masih kurang saja gitu sampai harus ada profesor. Jadi ya saya kira aneh sebetulnya kalau misalnya gelar profesor kehormatan ini diberikan pada seseorang yang sesungguhnya tidak memiliki apa ya, keahlian yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Iya. Dan ternyata kalau tidak hanya dua perspektif tadi ya Mas Bang Arif, bisa Mhm. juga dimaknai ada perspektif politik di situ, di Mhm. balik peristiwa pemberian gelar profesor itu. Mhm. Dan Mhm. tentu saja ini mengganggu atau merusak eee, marwah universitas secara umum. Oke. Kan memungkinkan ada tafsir bahwa pemberian gelar itu apalagi terhadap ketua umum partai politik, Iya. dan masih menjadi partai dominan di Indonesia misalnya atau partai yang berkuasa karena memimpin koalisi, Mhm. maka tidak mungkin sebuah pemberian gelar kehormatan itu diberikan tanpa tafsir kepentingan politik dari apa yang terjadi saat pemberian gelar itu. Oke. Jadi di situ tetap ada nuansa relasi kuasa ya, Kang Ubed ya? Ya betul, Bang Mhm. Arif. Mhm. Iya, saya ingin sedikit nambahin aja kalau dianggap kurang kayaknya masih Kang Ubed. Kalau standarnya bapaknya kan gitu ya. Karena Bung Karno itu konon 26 Kang Ubed. Jadi mungkin selisih dari 26 dan 9 itu dibayar dengan profesor kehormatan. Mas Hersu kalau sebagai jurnalis kita Luar ngelihatnya biasa. gimana ya fenomena ini Mas Hersu? Ya, Profesor kehormatan bagi seorang presiden kelima dan ketum 5 periode PDIP. ya. Saya sejak tadi lagi mikir kalau kemarin Mm-mm. kan waktu ribut-ribut antara Rocky Gerung dengan seorang profesor disebut ada Profesor Ocil gitu ya. Itu Profesor Suteki itu yang punya bikin singkatan. Ocil itu Iya. profesor anak kecil gitu. Tadi saya chatting sama beliau, saya tanya ini singkatannya apa ya? Nah, dia bingung kalau profesor kehormatannya singkatannya apa, kata dia, dan kemudian jawaban terakhirnya Angel nih Mas, Angel. Gitu. Nah, tapi begini, saya tadi coba memang penasaran soal profesor kehormatan ini. Saya searching di Google, itu memang ada sih kata honorary profesor itu, profesor kehormatan. Tapi Mhm. sayangnya Google ini tidak menyebut contoh-contohnya. Cuma Mhm. dia menyatakan lagi-lagi kaitannya itu dengan memang kualifikasi seseorang yang diakui secara internasional bidang inovasi, bidang pendidikan dan sebagainya. Tapi basisnya tentu saja itu pendidikan, pengajaran dan juga riset. Jadi Yes. gelar itu diberikan kepada orang-orang yang memang aktif di bidang riset. Tapi jadi karena itu kemudian tidak salah kalau ada semacam kekacauan informasi, saya kira. Di situ saya sehari sebelum pelantikan atau pengukuhan Ibu Mega itu, Dirjen Dikti Pak Nizam itu kepada media dengan tegas menyatakan bahwa tidak dikenal tuh. Nah, saya kira Yes. seperti yang dikatakan oleh Kang Ubed tadi, gelar profesor kehormatan itu di Indonesia tidak dikenal, memang gitu. Yang ada Mhm. doktor kehormatan gitu, Iya. atau ada profesor profesor dan kemudian profesor emeritus ya, untuk orang-orang Iya. yang sudah tidak lagi udah pensiun tapi tetap bisa mengajar, namanya emeritus. Nah, Mhm. kalau di militer sih ada namanya pangkat itu anumerta, tapi kalau anumerta itu meninggal dunia. Ya, biasanya ada seorang militer yang gugur di medan tugas, kemudian karena dia dianggap jasanya tinggi, dia kemudian naik pangkat dan disebut sebagai jabatannya anumerta, seperti kasusnya Kepala BIN Papua kemarin, Brigjen Dani, yang kemudian ketika dia tewas ditembak oleh OPM, dia kemudian pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Mayor Jenderal Anumerta. Itu tapi beda ya, antara emeritus Ya. dengan anumerta itu dua hal yang berbeda. Nah, balik lagi ke Pak Nizam tadi, dia menyatakan bahwa tidak dikenal itu. Terus kemudian sehari kemudian ketika pada pengukuhan dia menyatakan begini bahwa iya itu dia mengucapkan selamat kepada Ibu Mega, dan lagi-lagi tapi dia tetap menyebutnya bahwa statusnya beliau itu adalah profesor dengan status dosen tidak tetap. Jadi Iya. artinya kalau secara legal formal di Dikti itu memang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dia mengajar, boleh mengajar tidak tetap atau tetap. Tetapi yang juga sangat menarik,
ketika kita mendengarkan pada waktu pelantikan, kalau sempat mengikuti, dibacakan pada waktu itu SK-nya itu sudah ditandatangani oleh Mendikbud Ristek, sekarang kan Nadiem, itu tanggal 20 Mei. Nah, itu saya tanya itu kepada Kang Ubed, ini bukannya urusannya harusnya di Dikti yang ngurusin masalah-masalah promosi seorang profesor ini, Kang Ubed? Ya, jadi kalau Mas Hersu, Bang Arif, Ya. memang ada Permendikbud itu nomor 40 tahun 2012 tentang pemberian gelar guru besar tidak tetap. Oke. Tapi Bukan biasanya kehormatan ya? Bukan kehormatan, tapi ada garis miringnya itu kehormatan. Tapi itu diberikan kepada mereka profesor yang memang biasanya sudah pensiun nih, atau pindah posisi dari kampus mana pindah ke kampus yang baru. Itu bisa saja diberikan sebagai guru besar tidak tetap. Nah, ternyata di dalam pasal isinya itu saya coba cek tadi barusan, bahwa di pasal 2 itu dijelaskan bahwa yang memberikan gelar guru besar tidak tetap itu adalah menteri, tetapi harus atas pertimbangan Dirjen Dikti. Nah, anehnya kan itu sudah dibuat SK-nya 20 Mei, Dirjen Diktinya tidak tahu. Ini menurut saya satu contoh praktek administratif yang buruk di kementerian, dan kita memunculkan tanda tanya di situ. Mengapa Mas Nadiem tiba-tiba sudah membuat SK? Nanti ada kaitannya tuh Mas Hersu dengan selfie bareng antara Mas Nadiem dengan Megawati yang kemarin sempat sampai jadi mau diresapel nggak jadi itu loh. Jadi saya kira itu bisa dimaknai ke sana. Oke. Kang Ubed, berarti jadi saya tadi kan Kang Ubed sempat mengatakan membenarkan ini ada nuansa atau bau-bau relasi kuasa di situ, Kang Ubed. Kalau kemudian Kang Ubed, beberapa orang tuh memaknai begini, sekarang kayaknya jadi model korupsi ini jadi meluas ya. Korupsi tidak hanya menyangkut materi, kita juga mengenal korupsi kebijakan ya. Korupsi kebijakan juga tidak harus ujungnya adalah uang gitu ya. Bisa juga kemudian langkah-langkah memberikan privilege seperti ini. Kalau ada orang melihat kayak gitu, Kang Ubed setuju nggak? Bahwa ini adalah bentuk baru ya, bentuk baru, format baru dari korupsi gitu Kang Ubed. Ya, saya kira ada benarnya itu policy corruption ya. Dan ini biasanya lebih sistemik, Bang Arif, karena dia by design di dalam membuat praktek korupsi itu dengan aturan-aturan yang dibingkai, yang disiapkan dengan baik, lalu melahirkan langkah yang sebetulnya ternyata langkah itu tidak sesuai dengan prosedur administrasi yang benar begitu. Bisa memotong aturan yang lain, bisa juga memotong nalar saintifik yang secara keilmuan tidak dibenarkan, tetapi secara kebijakan dibuat. Itu bisa dikategorikan sebagai policy corruption. Dan dalam kasus SK yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim bisa ditempatkan sebagai korupsi kebijakan. Karena tanpa diskusi, tanpa pertimbangan yang serius dari Dirjen Dikti, dan kita tahu Dirjen Dikti itu isinya para dirjen yang lain juga akan duduk bersama, ada banyak profesor di situ yang akan memberikan pertimbangan. Tapi itu tidak dilakukan. Saya kira ini juga melanggar moral akademik, melanggar etika akademik yang sesungguhnya itu harus dirawat oleh Mendikbud. Ini malah Mendikbudnya memberi contoh yang saya kira sangat buruk ya dalam soal menelikung dirjennya untuk membuat SK pemberian gelar guru besar tidak tetap itu. Iya. Berarti Mas Hersu, kalau gini kan kita boleh menduga ya, kan kita selalu melihat bahwa tidak ada makan siang gratis kan gitu ya. Ketika ada sesuatu yang tanda kutip extraordinary ya diberikan kepada Megawati, artinya kita boleh menduga pihak-pihak yang memberikan itu sebenarnya akan mendapatkan something in return kan, gitu nggak Mas Hersu? Loh, nggak gratis ini, makan siangnya kan sudah, Bang Arif. Ya, ketika yang tadi yang disebut oleh Kang Ubed tadi, Velvi itu kan pertemuan Nadiem dengan PDIP menjelang ribut-ribut menjelang reshuffle kabinet ya pada waktu itu, dan di situ udah ada makan siangnya. Jadi
Anda nggak perlu Oke. khawatir makan siangnya udah nggak gratis, gitu ya. Oke. Udah Yes. ada makan siangnya. Nah, Iya. kan pada waktu itu saya sempat nonton juga kalau nggak salah di podcast Anda memperkirakan bahwa harusnya yang di reshuffle itu Nadiem karena dari sisi apapun kan performa dia sebagai menteri itu banyak blundernya kan pada waktu itu kita Betul. memperkirakan kalau kalkulasinya kalau Menristek kemudian digabung dengan Dikbud dilebur maka kemungkinan yang akan di reshuffle itu adalah Nadiem. Tapi kan kemudian ketika Nadiem muncul Welfi di sana dengan Bu Mega dan bahkan bukan hanya di Bu Mega ya pada waktu itu cukup lengkap pengurusnya. Kalau saya masih ingat tuh fotonya, mungkin nanti ada bisa tampilkan, itu ada Menteri Yasona Lawli, ada Kepala BPIP Profesor Yudi, terus kalau nggak salah ada juga dengan Hasto Kristianto. Jadi waktu itu lengkap. Dan apa yang dititipkan Ibu Mega kepada Nadiem pada waktu itu disebutkan bahwa Nadiem diminta untuk meluruskan sejarah G30 SPKI. Jadi itu jelas bahwa dalam politik trade off itu memang itu biasa gitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan kan ketika kemudian masuk ke dunia pendidikan, meskipun kita tahu selama ini itu sudah lama terjadi, tapi ini kan prakteknya jadi terang benderang. Ini yang menurut saya menjadi sangat serius ya, Kang Ubed ya. Ya, saya kira benar itu, Mas Hersu, karena juga ternyata setelah pertemuan dengan ketua partai itu, kita kemudian mendengarkan satu informasi penting tentang pembina ex officio untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan itu menjadi melekat di dalam dirinya karena juga sebagai pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya kira ini juga menjadi perdebatan yang sangat serius di kalangan akademisi, Mas Hersu. Karena ternyata ini sambung menyambung dengan pemberian gelar profesor ini. Jadi luar biasa ya, sangat sistemik saya kira kebijakan korupsi kebijakan ini yang dilakukan oleh dalam proses ini. Ya, saya ingin nyambung ya baik Kang Ubed maupun Mas Hersu. Tadi kita ngomong-ngomong there is no freelance. Ini kan yang udah dapat makan siang baru Nadiem nih ya. Dan kita tahu gelar guru perguruan tinggi memang di bawah Kemendikbudristek kan, tapi juga dalam konteks substance-nya karena di Universitas Pertahanan dia di bawah asuhan dari Kementerian Pertahanan. Artinya boleh saja publik menduga ini usulan pertama gelar profesor kehormatan datang justru dari pengasuh Unhan yaitu Kementerian Pertahanan. Nah, pertanyaannya ini berarti akan ada juga nih ya imbal hasil ya atau imbal balik atau makan siang ya untuk Prabowo Subianto dong kalau gitu ya. Ya, makan siangnya juga sudah dapat juga Pak Prabowo. Pernah makan siang kalau nggak salah nasi goreng pada waktu yang dimakan oleh Bu Mega pernah juga. Ini tapi ya, yang Anda maksud ini makan siang harfiah atau makan siang yang lain itu yang jadi yang lain. Iya. Saya pasti juga begitu. Dan kalau tadi Nadiem sudah dapat makan siangnya, memang giliran Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo pasti semua kita juga sudah menyoroti berkali-kali. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa orang Jawa ini sudah cetowelo-welo gitu ya. Apakah itu? Nah, nggak tahu susah kan jelas. Cetowelo-welo itu sudah sangat terang benderang gitu ya. Bahwa apa sebenarnya sih hasad dikandung badan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan gitu. Jadi kita tahu bahwa ini bukan hanya satu penghargaan yang diberikan kepada Ibu Megawati berkaitan dengan Dephan. Sebelumnya kan tanggal 6 Juni bersamaan dengan lahirnya Bung Karno. Bung Karno ini lahir pada 6 Juni tahun 1901. Jadi ini kemarin ulang tahun yang ke-120 kalau beliau masih hidup. Sementara Pak Harto tanggal 8 Juni ulang tahun yang ke-100. Jadi ada selisih 20 tahun. Nah, tapi balik lagi ke Bung Karno, itu tanggal 6 Juni diberikan sebuah patung naik kuda, itu keren sekali. Saya berapa kali bercanda kalau Maijen Dudung saja jadi waktu Gubernur Akmil bikin patung setengah badan dia dapat promosi menjadi Pangdam, lah ini patungnya seluruh badan plus kuda, ya, jadi harus lebih gede dari sekedar promosi dari Pangdam, gitu dong kira-kira Bang Arif. Iya. Ya 3 kali lipat lah minimal Mas. Iya, apa Pak Anda boleh ukur lah gitu gimana coba nanti kalau
Coba Anda fotonya bisa dibandingkan deh, foto antara foto setengah badan, foto hanya dada begini sama kuda luar biasa. Dan saya kira effortnya Pak Prabowo dalam menservis Bu Megawati ini harus diakui luar biasa. Karena apa? Iya. Karena dalam sejarahnya kita tuh jarang benar dengar Bung Karno itu naik kuda. Iya. Tapi Pak Prabowo tahu loh itu. Timnya Pak Prabowo tahu itu, dan kemudian dibenarkan oleh Bu Mega bahwa memang nggak pernah, dan Yes. Bung Karno ketakut pada waktu naik kuda ini. Jadi menurut saya harus seimbang lah, harus sepadan lah rewardnya itu, Bang Arief. Nah, kalau saya jadi pengen ke Kang Ubed nih, ya berarti kan kita bisa menduga ya satu tadi ya ada yang sudah dikasih lah perskotnya ya, bukan artinya tadi ada naik kuda itu. Nah, menurut Kang Ubed nih, kira-kira in return hitungannya Kang Ubed yang akan diterima Pak Prabowo ini apa ya? Oh, Seperti apa banyak, nih kira-kira? banyak Oh Bang banyak Arief, ya? banyak, banyak. Bukan cuma satu ya Kang Ubed ya? Kadang patungnya bukan hanya satu ternyata. Ah betul, betul, Jadi betul. sebelum di Kemenhan kan ada patung di Lemhanas. Iya, Ya, Lemhanas, kalau Lemhanas tuh patung duduk ya kalau tidak iya, salah. betul. Tapi juga kelihatan tubuhnya, dan sekarang ditambah patung pakai kuda dengan full Mhm, pose yang keren ya, kelihatannya begitu. Meskipun mhm. seingat saya Bung Karno itu tidak pandai naik kuda gitu kan. Tapi ini dikemas, meskipun Bung Karno belajar naik kuda. Ya, memang Iya. pernah naik kuda tapi tidak seterampil Prabowo mungkin naik kudanya. Mhm, Nah, mhm. karena banyaknya semacam simbolisme semacam itu, saya kira tentu yang akan didapatkan Prabowo tidak hanya soal soal mungkin proyek pembelian alat utama sistem pertahanan yang angkanya sampai 1.700 triliun ya, angka yang luar Yes. biasa. Meskipun argumen Menhan akan utang ke luar negeri begitu, tetapi bagi saya Mhm. itu tidak akan mungkin kalau tanpa persetujuan politik. Yes. Kemudian yang kedua tentu saja hadiah terbesar Prabowo selain itu yang angkanya sangat besar itu, tapi juga adalah untuk 2024, Bang Arief. Oke. Jadi itu Mhm, kemungkinan mhm, memang agendanya ke sana. mhm, Kalau mau 2024 menjadi calon presiden didukung PDIP dengan wapresnya Puan Maharani, ya mungkin mhm, dengan cara itu Prabowo akan mendapatkan dukungan. Tapi saya mhm, mau mengingatkan itu belum tentu juga sepertinya ya. Karena mhm, tradisi pengkhianatan seringkali terjadi dalam kasus politik di Indonesia, termasuk peristiwa Batu Tulis kan. mhm, mhm. Jadi kita lihat saja akan ada drama politik seperti apa dengan upaya semacam ini, dan hadiah yang sudah di depan mata itu apakah akan menjadi satu kenyataan gitu. Mhm, Saya mhm. kira itu Bang Arief, Mas Hersey. Kang Ubed, berarti kalau gitu publik boleh menduga nih ya, karena kan belum aman ya. Oke lah, kalau yang alutsista mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau yang dukungan ya endorsement untuk 2024 ini kan masih masih menggantung nih. Bisa jadi publik akan menduga begini Kang Ubed, bahwa Pak Prabowo besok-besok nih akan masih menghujani Ibu Mega dengan berbagai hadiah lain gitu ya, untuk memantapkan hati beliau mendukung Pak Prabowo di 2024. Bisa dilihat kayak gitu nggak Kang Ubed? Oh bisa, bisa saja. Mhm. Misalnya nanti ditambah dengan gelar gelar pemimpin demokrasi, padahal Oke. praktek politiknya sangat anti demokrasi kan sekarang. Yes, Dan yes, yes. karena juga bisa saya diberikan oleh Universitas Pertahanan juga, karena universitas ini kan di Mhm, bawah binaan dari Kemenhan. Dan mhm, saya lupa mhm, tadi saya cek, kalau tidak salah di Undang-Undang Dikti itu pemberian gelar profesor itu hanya diberikan oleh program studi doktoral. Nah mhm. ini nggak jelas, ada program studi doktoral nggak untuk manajemen strategik itu di Kemenhan? Saya cek tidak ada tuh Mas. Jadi ini Oke, agak agak oke. aneh juga menurut saya. Jadi memang Mhm, mhm. banyak cacat administratif sebetulnya dalam soal Oke. pemberian gelar profesor itu. Mhm, mhm. Mas Hersu, ini kalau kita lihat berita-berita kan akhirnya ini mau tidak mau berkelindan dengan isu sebelumnya ya, Mas Hersu, mengenai terjun bebasnya apa namanya peringkat lah prestasi universitas kita di kancah Hmm, global. hmm, Asia pun hmm, hancur lebur nih ya. hmm, Terus kita lihat ada polemik lah di UI ya, di antara dosen UI sendiri. Ada dosen ya, UI, Profesor Roni Rusli yang mengatakan dengan tanpa tedeng aling-aling, ini persoalannya karena
dosen-dosen nih, para profesor di UI ini jadi buzzernya pemerintah gitu. Hmm. Ya, 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 Nah, Mas ya, ya. Hersung ngelihatnya gimana nih? Nih, saya mau tanya nih, Anda jangan-jangan berhenti dari jadi dosen UI terus dipilih jadi wartawan FNN bergabung, jangan-jangan karena Anda nggak mau jadi buzzer lagi. No comment, no comment. Nanti Dia langsung polemik lagi kan langsung jadinya. langsung tutup buku. Ya, Aduh. saya kira ini yang lebih Abdul nanti menjawab itu Kang Ubed, karena beliau selain Hmm. aktif di FNN sebagai Chief of Research and Development, beliau kan juga dosen di UNJ, Iya, iya. lebih ngerti soal dunia kampus. Tapi sudah lama menjadi keprihatinan kita bahwa dunia kampus sekarang ini kehilangan kehilangan elang vitalnya sebagai sebuah moral force, ya. Iya. Kan selama ini kan di luar dunia akademis, di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah akademis, kampus itu simbol dari tadi itu moral force. Karena kita tahu misalnya kalau UI dikenal sebagai kampus perjuangan, ITB apa misalnya gitu. Jadi sejak dulu dan bahkan kita kembali ke masa-masa kita perjuangan dulu, orang-orang terdidik, orang kampus ini menjadi sebuah moral force. Tetapi yang terjadi kan sekarang tidak, karena kalau Iya. kita mesti berlaku-lakukan saja soal jabatan rektor atau dekan, Mbak, itu pun rebutan dan itu nyantolnya mesti ke penguasa, ke pemerintah. Nah, jadi Yes. apalagi dalam situasi semacam ini orang kemudian juga berharap ada tradisi biasanya para rektor bisa jadi menteri dan sebagainya. Tapi Yep. sekarang ini memang agak beda. Kalau Anda mau jadi menteri pendidikan, Anda cukup bikin Anda jadi bikin aplikasi online, sekarang bisa jadi pendidikan karena itu memang visinya Pak Jokowi yang ingin menjadikan kalau kita ingat pada debat-debat capres lalu, beliau kan menyatakan itu perusahaan-perusahaan itu unicorn, ya gitu ya. Dia ingin begitu. Jadi karena itu beliau memilih Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Nah, ini orang-orang kampus mulai mikir nih, biasanya rektor UI itu jadi menteri kan gitu. Tapi sekarang enggak. Saya kemarin juga cukup kaget ketika kemudian Puan Maharani di ketua MPR diundang bicara di kampus gitu, dan dia mengingatkan soal dunia pendidikan. Dan dia mengingatkan agar kampus judulnya di media gitu agar jangan jadi menara gading gitu disebutkan oleh Puan. Saya sih tidak menolak orang seperti Puan bicara di kampus, tapi sesuai dengan kapasitas dia gitu. Jangan bicara soal pendidikan lah gitu. Meskipun dia punya gelar doktor kehormatan, akan lebih pas kalau Puan itu bicara masalah-masalah kenegaraan. Dan saya kira itu penting kan di kampus kita dapat pemikiran-pemikiran dari orang di luar kampus. Sama seperti Ibu Mega. Saya kira kapasitas beliau sebagai mantan presiden, sebagai seorang politisi yang Anda sebut tadi sudah 5 periode menjadi ketua umum partai, itu sangat layak itu kalau keliling kampus memberikan kuliah-kuliah umum, gitu ya. Kan penting itu bagaimana, kan kita kemarin menyinggung, yang paling menarik dari Bu Mega itu kalau kita lesson learn, gitu ya. Kita bicara tentang success story beliau sebagai seorang politisi perempuan di Indonesia itu menurut saya jauh lebih bermanfaat buat kampus. Jadi kalau gitu orang kampus benar-benar nggak akan jadi menara gading karena dia tidak hanya belajar teori tapi dia juga belajar soal praktek. Saya dorong itu kalau Ibu Mega mau jadi dosen tidak tetap gitu atau kemudian jadi dosen tamu di berbagai kampus-kampus, itu manfaatnya jauh lebih besar ketimbang sekedar mendapat gelar profesor dan kita mencurigai, bukan hanya kita, publik mencurigai ini sebagai barter-barter politik. Nah, ini kan yang bahayanya di situ, yang kemudian merusak iklim akademis di kampus. Saya kira begitu ya, Kang Ube. Coba deh Anda yang orang kampus, kalau Anda bisa ngomong bebas, silakan di sini bebas. Nih ngomongnya bukan sebagai orang kampus, sebagai redaksi FNN. Jadi kita ngobrol di redaksi, hanya kebetulan disiarkan aja nanti lewat YouTube. Iya, iya Mas Hersung. Sebelum Kang Ubed nih. Silakan Bang. Saya ingin ngaitin ini saya kebetulan lagi buka-buka nih ya tadi ya sebelum kita mulai typing. Ini saya lumayan ini nih ya membaca tulisan Kang Ubed kayaknya termasuk yang terbaru ya. Kang Ubed intinya bilang kampus itu harusnya menjadi pelita dalam kegelapan lah kira-kira begitu ya, bukan pendambang kekuasaan. Nah, jadi saya pengen Kang Ubed ngaitinnya ke sana nih Kang Ubed. Kenapa sampai ada ini kayaknya nadanya agak curhat ya Kang Ubed ya. Sebagai akademisi ini tulisannya bernada agak curhat tentang kondisi kampus. Emang yang Kang Ubed lihat kayak apa Kang Ubed sekarang kampus kita? Iya, kampus itu kan seharusnya menjadi penerang ya dalam kegelapan yang tadi saya narasikan dan dibacakan disampaikan Bang Arif, itu saya tulis di media mainstream.
dan menjadi bahan diskusi di banyak forum profesor yang karena saya banyak dijapri oleh beberapa profesor dari berbagai universitas. Jadi memang kampus kita ini sedang mengalami situasi yang buruk dalam relasi universitas dengan kekuasaan. Iya. Kenapa? Karena academic freedom itu akhirnya kemudian mengalami kemunduran. Dosen-dosen dengan mudah diawasi di kampus-kampus, bahkan ada yang sempat diskorsing dan lain-lain. Itu satu fakta empirik bahwa kebebasan akademik di kampus sedang terancam. Tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Nah, polanya ini kan karena ada satu ruang di mana pemerintah punya suara 35% di dalam memilih calon rektor. Jadi Oke. Senat universitas memilih rektor itu ada 3 calon, tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah Mendikbud dan atas persetujuan presiden. Itu sangat otoritatif tuh menentukan siapa yang bakal menjadi rektor. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka rektor itu menjadi proses pemilihannya menjadi sangat politis. Oke. Jadi kalau menterinya itu didukung oleh partai tertentu, maka lobi-lobi politiknya sampai ke partai dan lain-lain. Nah, akibatnya karena sangat politis di kampus itu terbelah juga. Jadi antara pendukung rektor yang ternyata didukung oleh kekuasaan sangat luar biasa dan antara dengan kelompok kritis di kampus. Nah, menariknya kelompok kritis di kampus-kampus itu dan kita sudah berjejaring secara nasional, mereka adalah betul-betul orang independen, betul-betul akademisi yang menjaga idealismenya, yang berseberangan seringkali dengan rektornya. Tapi orang-orang direktor ini dan di bawahnya sampai tingkat bawah dosennya itu seringkali menjadi bagian seolah-olah menjadi petugas dari kekuasaan begitu. Bahkan saya sebut menghamba kekuasaan, mendamba kekuasaan. Itu terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa UI peringkatnya turun dan banyak kampus di Indonesia sangat luar biasa anjloknya karena dosennya menjadi buzzer, itu membenarkan analisis tadi itu. Jadi Oke. ternyata memang ada Ampun. korelasi ya. Ini bahaya nih, tidak hanya buzzer Mas Hersu, tapi juga pengawas civil society. Wow, Wah, serem Oh, lagi itu tuh. luar biasa Dan itu. itu dosen dari UI juga ya? Iya, masa civil society diawasi, itu luar biasa. Saya kira itu catatan yang sangat buruk ya dalam sejarah universitas. Saya kira itu Bang Arif, Mas Hersu. Iya, Kang Ubed saya ingin ini kebetulan pasangan saya di rumah nih dosen, jadi saya mengamati dan saya sering debat sama beliau begitu ya. Saya akhirnya melihat juga pada satu sisi yang berbeda. Tapi mungkin saya yakin ada kaitannya ya. Para dosen tuh akhirnya disibukkan Kang Ubed dengan hal-hal yang membuat mereka tidak lagi berpikir tentang hal-hal besar ya negara, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Karena sibuk betul ngejar ngejar jurnal terindeks Scopus, ngejar kenaikan pangkat, yang itu prosesnya sangat-sangat rigid gitu. Kalau Kang Ubed ngelihat faktor itu berpengaruh nggak Kang Ubed pada kritisisme kampus yang jauh menurun belakangan ini? Ya, saya kira itu satu hal yang juga Mhm. mempengaruhi turunnya daya kritis kampus pada ketidakadilan di luar kampus ya. Karena Mhm. memang beban administratif itu seringkali mengganggu konsentrasi akademisi untuk merespon persoalan yang lebih besar dalam kontestasi atau situasi ekonomi, politik dan lain-lain di Indonesia. Mhm. Tetapi menurut saya itu tidak sepenuhnya juga membuat kritisisme itu menjadi hilang. Karena tugas-tugas akademik itu rutin. Oh, Ya oke. rutin dan sudah termanage dengan baik, ya ada riset, ada tim dan lain-lain. Saya kira itu rutinitas itu sebetulnya menjenuhkan, Bang Arif, menjenuhkan Mhm. sekali. Baik, dan saya sebetulnya merenung sangat dalam soal ini karena mungkin ribuan hasil riset dosen itu tidak dipakai di negeri ini. Sangat Mhm. banyak. Mhm. Jumlahnya mungkin ratusan ribu itu kalau dihitung karena dosen saja sudah ratusan ribu yang Mhm. mengajar di Mhm. kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dan mereka wajib melakukan riset dan dipublikasi dengan Mhm. standar ada jurnal nasional dan jurnal internasional yang tadi Scopus dan lain-lain itu. Itu kan Iya. banyak sekali. Dan
banyak sekali gagasan yang luar biasa, teman riset yang luar biasa, tapi tidak dipakai oleh kebijakan negara. Jadi Mhm. mimpi mimpi Bu Megawati di orasi ilmiahnya kemarin itu akan melahirkan kebijakan yang based on riset dan lain-lain itu menurut saya ya hanya mimpi dan banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan beliau di orasi menurut saya berseberangan dengan fakta empirik. Itu menarik Mas Hersu, Bang Arif kalau dilihat pidatonya itu orasinya, saya dengarkan Mhm. dan saya baca, wah ini luar biasa. Utopia yang luar Mhm. biasa dan ada Mhm. juga spirit pemanaan hegemoni tafsir Pancasila di dalam riset. Bagaimana sebuah riset menggunakan ideologi Pancasila itu. Itu luar Iya, biasa, iya. saya kira bisa menjadi perdebatan baru itu. Mhm. Mhm. Oke, kita sudah hampir tiba di penghujung nih, Mas Hersu. Kalau Mas Hersu lihat nih, akhirnya kira-kira ke depan ini kayak apa lagi ya yang akan dialami oleh kita nih civil society dari hegemoni kekuasaan terhadap kampus ini, Mas Hersu? Yang saya khawatirkan itu adalah pembusukan terjadi Mhm. kan kita udah melihat terjadi pembusukan di berbagai lembaga-lembaga kenegaraan kita. Kita Ya. misalnya melihat DPR itu kan sudah sudah dikooptasi sepenuhnya oleh eksekutif. Kemudian Mhm. lembaga-lembaga yudikatif itu juga sudah dikooptasi dan terakhir yang kita tahu bagaimana dibunuhnya KPK. Dan kalau Ya. kampus, meskipun selama ini seperti yang disebutkan oleh Kang Ubed tadi juga mengalami pembusukan karena rektornya itu juga sudah dikooptasi oleh kekuasaan, tetapi kan masih muncul orang-orang kritis di kampus. Tapi kalau kemudian fenomena yang terjadi di pemberian gelar kepada Bu Mega ini, sekali dengan kita mesti kasih underlying bahwa dengan segala hormat terhadap reputasi Bu Mega di luar reputasi akademis itu ini Mhm. mesti kita pisahkan. Ini kan juga sangat berbahaya. Jadi kalau Yes. semua sektor mengalami pembusukan itu menjadi sangat berbahaya. Kita sendiri kan juga sering menyuarakan keprihatinan terhadap lembaga pers yang seharusnya Iya. menjadi semacam lembaga kontrol terhadap pemerintah. Tapi selama ini kan kita lihat banyak sekali bahwa pers kita itu menjadi semacam humas bagi pemerintah. Tetapi tetap saja itu menunjukkan sebuah fenomena di Indonesia ini kita mesti hati-hati. Kita sering sekali bahwa kita sering menertawakan fenomena ini, tetapi sebenarnya di balik ketawa kita itu kan adalah ketawa yang getir melihat Iya. situasi bangsa ini. Itu yang saya kira kita mesti wake up, semua orang mesti bangun bahwa hal-hal semacam ini memang orang banyak terlena, apalagi diberi gelar, diberi penghormatan, siapa sih yang tidak terlena. Tetapi sekali lagi kita mesti, saya mengutip lagi bahwa suatu hari nanti gitu kata kalau nggak salah Ronggo Warsito tuh kita memasuki zaman edan. Mhm. Mhm. Tetapi seuntung-untungnya orang edan itu masih untung orang yang iling dan waspodo. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Consciousness itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kita harus tetap menjaga akal sehat kita. Nah, itu kalau bahasanya Rocky Gerung gitu, kita harus tetap menjaga dalam situasi yang penuh kegilaan ini. Tetap saja orang itu merasa beruntung karena ketika ikut menggila, tetapi kalau seuntung-untungnya orang gila nanti untung orang yang tetap masih menjaga akal pikiran kita. Itu Bang Rocky, Wah, ini Bang Arif. dengan filosofi Mas Hersu yang gitu fix nih bisa dapat gelar profesor kehormatan di berikutnya di ya. Siapa tahu Javanologi. Di, siapa siapa tahu UNJ mau ngasih ya. Jadi saya ingin terakhir sekaligus sebagai closing dari Kang Ubed nih, Kang. Tadi saya jadi tertrigger gara-gara istilah pembusukan tadi yang di stated oleh Mas Hersu. Betul, saya akhirnya merasakan begitu banyak ya sektor kehidupan yang sudah mengalami pembusukan. Kalau Kang Ubed sekarang nih sebagai seorang analis sosial politik, Kang Ubed ngelihat ini tingkat kegawatan dalam bernegara ini semakin bertambah atau enggak? Dan kalau memang bertambah, artinya apa nih Kang Ubed? Apakah akan ada pergantian apa gitu? Gimana Kang Ubed ngelihatnya? Eh, Tentu kita pakai data ya, Bang Arif. Iya. Misalnya data apa sih yang membuat kita bisa menilai bahwa pemerintahan ini mengalami pembusukan? Satu hal Mhm. yang sangat penting bisa menjadi indikator adalah soal demokrasi. Oke. Datanya memang indeks demokrasi kita buruk.
6,30 itu angka terburuk sepanjang 14 tahun terakhir kan. Kemudian juga kebebasan sipil kita 5,59. Ada juga yang baru itu kebebasan internet. Angkanya juga 49, rapotnya merah gitu. Jadi itu kebebasan sipil itu belum diurai ya dengan berbagai pelanggaran, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pembunuhan mahasiswa, kasus KM50 yang sudah dinyatakan juga oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM dan lain-lain. Itu makin membuat situasi busuk itu memang terlihat dan sangat empirik terjadi di Indonesia. Nah, ini makin diperparah ketika kemudian kampus juga dihegemoni oleh kekuasaan, sehingga gerak intelektual yang harusnya dia menyuarakan kepentingan publik itu kemudian menjadi sempit. Padahal logiknya pemerintahan yang bagus itu adalah memberi ruang terbuka bagi universitas agar melahirkan apa yang disebut dengan from knowledge to policy. Itu kan harusnya itu cara berpikirnya. Tapi ini justru kampus sebagai entitas saintifik itu justru dibelenggu. Saya kira yang rugi adalah rakyat, dan rakyat saya kira memang pada waktunya harus bersuara tentang bagaimana keadilan, kemanusiaan, dan kemakmuran harus ditegakkan di Republik ini. Saya kira itu, Bang Arief, Mas Hersu. Yes, itu mestinya t-shirt Anda adalah speak up. Nah, itu. Salah lagi nih Kang Mas Hersu. Aduh. Masih off the record, mestinya speak up. Speak up ya. Aduh, ini kita nggak kompakan dulu, gue mesti pakai t-shirt apa nih? Aduh, kacau. Lain kali kita boleh pesan ya pada narasumber yang hadir di meja redaksi sehari sebelumnya, tolong pesan dulu saya pakai t-shirt apa. Baik, Mas Hersu, Kang Ubed, thank you guys. Itu tadi obrolan panas gue ya, mudah-mudahan nggak sampai gosong ya, dengan jurnalis senior FNN Mas Hersu Beno Arief, dan juga Chief of Research and Development FNN, yang juga pengamat sosial politik dari UNJ, Kang Ubedillah Badrun. Apapun itu ya, walaupun kita ngomong tentang pembusukan yang semakin parah, kita ngomong bukan untuk membangun pesimisme, tapi justru sebagai wake up call. Jangan lupa tadi dari calon profesor kehormatan kita, Mas Hersu mengatakan, tadi ya dari siapa, Ronggo Warsito ya? Jadi di zaman bahwa nanti kita akan masuk ke zaman edan. Kalau nggak edan, nggak keduman, gitu kan ya. Jadi artinya kita itu masuk di zaman gila. Kalau tidak ikut gila, lu nggak kebagian. Ngeri kan? Betul. Tapi sebaik-baiknya yang ikut edan, tetap lebih baik yang menjaga kewarasan akal sehat. Aduh, luar biasa. Gak sanggup gue bahasa aslinya. Itu aja guys. Apapun yang terjadi dan di hadapan lo, hadapi dengan kepala tegak. Dan jangan pernah bosan mencintai Indonesia. Karena Indonesia adalah punya lo semua, punya gue, dan punya kita ya. Itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.